Ya napa? Ini sebelum berangkat sekolah ki HP dulu. Belek besar kok kecil? Belek itu tai ayam. Saya tak nyanyi ayam. Saya ya tak. Mama tak buang itu saya kok main. Omongan keempat. Namamu siapa? Jayati. Anak Aisy Jayati wis kono minggir mainan. Ya, aku kalau sama momonganku ini yang keempat itu mendidiknya itu agak nek diomongi lah raton denger ki kupingnya agak ekstrim ya. Diomongi 1-2 kali ki enggak mau denger. Nek ketiga baru nada tinggi, ini mirip sama momonganku yang pertama dalam gatean nyantelan ya. Maksudnya mudah menangkap apa yang diomongkan, apa yang diperintah mudah menangkap pikirannya. Tapi yo ndableke wis. Oke, kembali lagi. Udah lihat oh ini nanti ya perbedaan teman-temannya Pak Anies sama Pak Jokowi ya. Teman-temannya Pak Jokowi aja dulu ya. Waktu reuni temennya menceritakan ya yang ya pribadi Pak Jokowi lah, mungkin suka naik gunung. Terus temen-temennya lo yang bercerita sambil bernostalgia ya, suka kadang ikut kegiatan ini kegiatan itu ya segi positif menurutku ya positif, intinya ya bisa diterima ekonomi menengah ke bawah lah ya. Kalau mungkin yang nggak suka ya tetap nggak bisa menerima meski ceritanya itu benar-benar ya agak gerantes kalau orang bilang Jawa seperti itu, seperti ceritaku gerantes tes sampai nggak bisa menetes air mata mungkin waktu saat itu, dan alhamdulillah sekarang udah ya bisa mampu melewati itu, dan aku pun harus masih siap untuk menghadapi rintangan ke depan yang akan datang seperti apa kita nggak tahu, dan jangan banyak sesumbar lah, dan jangan mendukung seseorang itu terlalu fanatik ya, itu juga nggak bagus. Nanti enggak, maksudnya ya gimana ya, wes intinya kalau suka sama seseorang ya jangan terlalu suka banget pakai banget ya, nanti kalau dikecewakan tuh malah ya sakitnya terlalu dalam boleh bahasanya. Oke, nah itu sekilas dari cerita-cerita teman-teman Pak Jokowi ya, nggak banyak bicara lah, cuman apa yang ditanya dijawab. Nah ini ya lagi agak apa ya, ekonomi menengah ke bawahku meronta-ronta lihat video ya, katanya sih temennya Pak Anies ya, cari aja searching itu yang pakai apa itu dalam pertemuan apa itu, simpatisan Anies apa di Jakarta itu, apa di Bekasi itu, yang pakai baju oranye atau kuning itu ya, bilang seperti ini. Teman-teman Pak Anies tuh orang ekonomi menengah ke atas loh, kaya, apalagi ibunya yang profesor, pasti pintar, cerdas, dan Pak Anies tuh punya apa jingine penghargaan ini itu. Ya terserah itu kan ya temennya ya, masa temennya mau nyapres nggak dibaik-baikin ya, tetap dibaik-baikin lah. Yang tidak kalah heboh lagi si ibu bilang ya intinya sering ke luar negeri, Amerika, harusnya tuh sebelum corona udah ke Amerika, berhubung sudah ada corona ya tertunda, mungkin bulan depan atau 2 minggu ke depan, 2 minggu lagi saya berangkat ke Amerika. Kalau tetangga saya Bu namanya Amerini ya. Nah
Wes minggir, mama lagi video. Minggir dulu. Nah, di situ aku tuh fokus sama apa? Tuh, kalung besarnya. Wow. Sekali lagi jiwa ekonomi menengah meronta-ronta dan berdoa. Berdoa aku seperti ini. Kapan kalung sebesar itu jatuh ya? Ya, kalau emang jatuh kan rezekinya yang menemu ya, mungkin dapat bisa membantu perekonomian keluarganya yang menemukan itu kurang mampu atau ekonominya pas-pasan ya. Itu kalau orang nggak jujur, kalau jujur ya pasti dikembalikan. Nah kalau dikembalikan, berdoa aku semoga seperti ini, semoga tidak ketemu dengan yang punya. Astagfirullah, jahat sekali pikiranku, maaf ya. Hanya ayo rasa mana pintu berat. Ngintip dulu, ngintip. Ya Allah Gusti, koprose kayak ngene anak apa iki? Anak ibu topi ya kayak ngene. Tua pula sekali, habis 6 bulan aja. Nek domongi kowe iki paling besar. Wis diem ora? Nek diem. Biasa kalau bikin video terjadi insiden. Enggak insiden. Yo sekelas info anggap aja. Tak hitung sampai 3 ora diem. 1 2 3. Wes diem. Wes nora gendong minggir, rasa malu-malu. Diem. Cep. Nah yo diem. Wes diem cep. Kalau isin kalau dilihat wes diem cep. Kowe nggo kontak karo goreng ndi kuwi? Wis ora dilapi mbekan kopros iki kaya ngono. Heli kuk kemari kuk ayo lari. Oke, kembali lagi ya. Anggap aja sponsor tadi. Nih, temen Pak Anies tuh ekonomi ke atas. Terus iya bentar sih. Nah, bagi yang ekonomi menengah ke bawah, kalian tuh tidak dianggap sama ngapangin teh. Bagi kalian yang menengah ke bawah tidak dianggap sama Pak Anies. Temennya yuk yang ngomong mbah-mbah tadi lo, lihat aja videonya ya. Nah, pembunuh kecil pun tidak dianggap teman sama Pak Anies. Apalagi preman jalanan sudah tidak dianggap Pak Anies. Tukang bangunan mungkin sudah tidak dianggap teman sama Pak Anies. Terus mana pedagang yang kecil-kecil tuh, yang besar-besar susah. Ya pastinya temennya Pak Anies, karena ya pedagang besar kan kaya-kaya. Beda yang ekonomi menengah ke bawah ya pasti nggak dianggap sama temennya Pak Anies. Nah, keputusan ada di tangan kalian semua. Silahkan menentukan pilihan kalian. Ini sambil celinguk ya, lihat ngomongan ya. Negara ini yang menentukan pun orang-orang seperti kita, orang-orang kecil seperti kita. Lah kok si mbah itu bilang enak aja. Teman-teman Pak. Ya, itu statement dari mbah perempuan temennya Pak Anies yang bilang seperti itu. Dengan membanggakan title-nya apa itu
apa dengan kebanggaan gelar apa orang tuanya, beliau sendiri pun membanggakan ini itu di bidang bla 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 bla. Pastilah jiwa ekonomi menengah ke bawah mesti meronta-meronta lihat nada bicara seperti itu. Kalungnya besar, ininya banyak, ya itu pribadi beliau ya, mungkin lebih pede bahwa ini perhiasan banyak. Entar kalau terjadi penjambretan, yang disalahkan siapa? Ya. Penjahat apa ya? Penjahat bisa jadi jahat karena ada peluang, mungkin seperti itu kata-katanya ya. Nek salah yo nggak apa-apa. Terus lagi kalau ada VT atau video yang agak membuat ricuh, berisik, tolong di cross check, jangan langsung terprovokasi. Ada lagi yang bilang Pak Presiden disebut-sebut seperti itu, sebenarnya sakit hati saya. Nanti lihat videonya kalau belum dihapus ya, ini lagi rame banget. Jokowi anjing lah, apa Jokowi apalah, itu sakit, jujur hati saya tuh jujur sakit tuh. Presiden loh, padahal orang itu tuh tinggalnya di mana, otaknya di mana. Mungkin perlu ke RSD disetrum dulu otaknya biar mungkin bisa gabung, bisa waras seperti saya. Alhamdulillah sampai saat ini bisa waras. Mungkin orang-orang seperti itu otaknya tuh perlu disetrum gitu biar waras. Apa nduk? Melu masuk video kopros tak wis ben. Ya. Presiden sampai dikata-katain seperti itu. Jujur kalau presiden aku ya ikut sakit hati. Kalau mungkin sekelas gubernur atau apa ya enggak semarah itu mungkin aku ya. Kalau aku sih ya terima kenyataan Pak Jokowi presiden Indonesia, kalau Pak Ganjar gubernur saya, gitu aja, simpel saya. Kalau misalnya Pak Ganjar nyapres jadi capres ya kita dukung, karena itu mungkin ibarat tuh bapak kita ya, gubernur Jawa Tengah sedang berjuang untuk ya intinya kalau istilah bola ya sedang tanding mungkin ya. Dan karena saya warga Jawa Tengah ya tetap mendukung gubernur saya ini. Ibarat mungkin ya kalau di persepak bolaan PSIS Semarang sama Persija Jakarta ya tetap dukung PSIS Semarang karena kita tinggalnya di Semarang, Jawa Tengah ya. Nah kalau orang Jawa Tengah Semarang misalnya dukungnya, maksudnya tim sendiri main kok dukung Persija, nah itu perlu dipertanyakan ininya ya. Loyalitasnya sebagai warga Semarang, khususnya Jawa Tengah Semarang, gimana? Dalam daerah aja tidak punya loyalitas, apalagi bernegara. Oke, dah. Wis tadi ngalor ngadul ngetan ngolon, omongan rempong jaluk mimi. Wis tak akhiri dulu. Sing penting apa sih? Ngomong ning kono cepet. Salah. Waras kok parah. Salah. Waras. Salah. W A R A S S. Lihat mulut mama. S.
Waras. Salah. Walah, bosa karena. Nah, kalau kalian yang tidak tahu, kalau anak ini bilang saya manggil saya mama, pasti kuwi anaknya paling mbak iku selingkuh mbek pakne. Hello. Itulah isu-isu yang kalian bikin kadang tidak tahu kebenarannya seperti apa, tinggal ngomong doang ya.